Hank berkata tanpa ragu, "Tuan, jangan khawatir. Selama dia memainkan trik, saya akan menyingkirkannya secepat mungkin." Sean menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa status Hank di keluarga Rothschild sangat tinggi. Bagaimanapun, dia adalah pengawal paling terpercaya dan prajurit paling terpercaya dari lelaki tua itu. Ini juga berarti bahwa Hank dapat membawa senjata secara normal ketika dia berada di sekitar anggota keluarga Rothschild. Jika dia meminta bantuan orang lain pada saat itu, kemungkinan besar dia akan ditembak oleh Hank sebelum dia selesai berbicara. Tama meminta Hank untuk pergi bersamanya dan mengawasi seluruh proses. Dengan identitas Hank, tidak ada yang berani menembaknya secara langsung. Ini berarti meskipun dia meminta bantuan, orang yang diminta bantuan tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jadi jika Hank benar-benar ingin membunuhnya, itu akan mudah dilakukan. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli apa pesawat itu akan dicegat atau tidak. Dia harus kembali ke sini dengan patuh. Tepat ketika Sean mengalami depresi, Tama memandang Jack ke samping dan berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik, jika anakmu berani melakukan tipu muslihat apapun, dia tidak hanya akan dibunuh, kamu juga tidak akan selamat, mengerti?" Jack tidak berani ragu sama sekali, dia mengangguk cepat dan berkata, Saya tahu. Saat ini, walkie-talkie Hank datang dengan laporan dari bawahannya. "Bos, saya sudah menghubungi perusahaan penyedia listrik. Sirkuit rusak parah, seberang sungai terputus. Malam ini tidak mungkin mengumpulkan cukup tenaga untuk memperbaikinya. Dan kita harus menunggu paling cepat sampai fajar besok. Apa menurut Anda kami perlu membawa truk pemasok listrik?" Hank segera memandang Tama, menunggu instruksi Tama, dan Tama berkata, "Katakan pada mereka untuk tidak menyesuaikan truk pemasok listrik malam ini, karena pihak lain telah memutus sirkuitnya. Ini membuktikan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Dan memobilisasi truk pemasok listrik sekarang tidak akan memuaskan dahaga mereka dari jarak jauh. Kalian semua harus sangat waspada dan mengawasi keluarga Peter. Dan kamu tidak boleh menganggap entengnya." Hank dengan cepat menyampaikan kata-kata asli Tama kepada anak buahnya tanpa berpikir. Pihak lain berkata dengan hormat, "Baik bos, saya mengerti. Tama tahu ada ratusan orang di sini yang sedang menatap Manor Peter. Dia bisa menyelinap ke Manor Peter dengan tenang. Tapi tidak mungkin untuk pergi ke gerbang Manor Peter dengan tenang. Dan kemudian di hadapan publik, dia mengambil si Fang Bao Zuangang dari Singa Batu. Terlebih lagi, masih belum diketahui apa dia bisa membawa pergi si Fang Bao Zuang. Jika dia menggunakan cara kekerasan untuk memaksa keluar dari area terlarang dengan si Fang Bao Zuang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, identitasnya juga akan terungkap. Saat ini, masalah besar Black Mamba belum terselesaikan. Jika dia mengekspos dirinya pada keluarga Rothschild, dia hanya akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa diperolehnya. Oleh karena itu, Tama tetap ingin mencari cara yang simen mungkin. Selama dia bisa secara diam-diam membawa si Fang Bao Zuang kembali ke Indonesia, dia akan memenuhi kepercayaan Peter kepadanya. Sekarang sekitar 3 jam sebelum fajar, Tama memutuskan untuk melihat apa rute helikopter itu memungkinkan. 10 menit kemudian, helikopter Jack lepas landas dari halaman belakang villa. Meskipun helikopter tugas berat yang mewah ini dapat membawa lebih dari 20 orang, hanya ada 2 orang di kabin besar dan mewah saat ini, Hank dan Sean. Dan Tama hanya duduk di sofa di kamar, memandang Jack dalam kegelapan, dan bertanya, "Sebagai pewaris pertama keluarga Rothschild, kenapa kamu sendiri masih melakukan hal seperti ini?" Jack penuh dengan kepahitan dan berkata dengan ekspresi pahit, "Anda tidak tahu sesuatu.
Ayahku tiba-tiba mengumumkan hari ini bahwa siapapun yang dapat memulihkan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris keluarga Rothschild. Kalimat ini sama saja dengan mengingkari status hukum saya sebagai ahli waris pertama. Tama mengangguk dengan kesadaran yang tiba-tiba dan berkata sambil tersenyum. Pantas saja kamu masih begadang di garis depan meski sudah bekerja keras di usiamu, kata Jack dengan canggung. Saya terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya kehilangan status saya sebagai ahli waris pertama, maka anak saya juga tidak akan memenuhi syarat. Jika saya mewarisi bisnis keluarga, saya akan bekerja keras demi masa depannya. Tama bertanya lagi, lalu mengapa kamu memilih datang ke sini? Daripada seperti orang lain, mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan departemen untuk menciptakan hambatan guna menghalanginya? Jack berkata dengan jujur, ayah saya memberitahu saya bahwa peluang menemukan si Fang Baozuang adalah yang tertinggi di sini. Jadi aku datang ke sini. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, si Fang Baozuang yang kau cari ada di keluarga Peter, dan aku di sini untuk mengambil si Fang Baozhan. Meskipun Jack menebak level ini, dia masih kaget dengan kata-kata Tama. Dia tidak menyangka Tama akan berani menerobos lingkaran yang dikelilingi ratusan orang. Dan dia bisa sampai di sini dengan tenang dan mengendalikannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya telah melebihi imajinasi normal. Ketika dia mengira si Fang Baozuang memang ada di keluarga Peter, dia merasa sedikit bersemangat pada awalnya, tapi kemudian dia merasa sangat menyesal dan jengkel. Dia tahu betul bahwa mustahil baginya untuk menyingkirkan bintang jahat Tama sekarang. Apa dia bisa bertahan pada akhirnya masih belum diketahui. Jika dia tahu si Fang Baozuang ada di sini, dia mungkin sudah memulainya dari awal. Bawa saja 100 ekskavator dan gali 3 kaki ke dalam tanah. Jika dia menemukan si Fang Baozuang sebelum Tama, misinya akan selesai. Tapi sekarang, dia tidak hanya gagal menyelesaikan tugasnya, dia bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Melihat ekspresi Jack yang sedih dan menyesal, Tama tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Jack, sepertinya suasana hatimu sedang tidak bagus." Jack ketakutan dan berkata dengan cepat, "Tidak, kamu salah paham." Tama tersenyum dan berkata dengan penuh arti, "Jack, sebenarnya kita berdua tidak perlu menjadi musuh. Pikirkanlah, jika kau masih berharap mendapatkan si Fang Baozuang. Kalau begitu, kita berdua adalah musuh hidup dan mati. Tapi jika kau memikirkannya secara berbeda, jika aku diam-diam membawa pergi si Fang Baozuang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik untukmu." Hal baik? Jack sedikit tertegun sejenak, karena terlalu gugup, kemampuan berpikir dan kecepatan penilaiannya menurun drastis dibandingkan keadaan normal. Tama berkata sambil tersenyum saat ini, "Bukankah ayahmu mengatakan itu? Siapapun yang dapat mengembalikan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Tapi pikirkanlah ke arah lain. Bagaimana jika tidak ada yang bisa mengambil kembali si Fang Baozuang? Kalau begitu, bukankah kamu akan tetap menjadi orang pertama dalam garis suksesi?" Kata-kata Tama membuat Jack tanpa sadar terkejut. Kalau dipikir-pikir baik-baik, perkataan Tama masuk akal. Siapapun yang mengambilnya kembali akan menjadi ahli waris pertama. Jadi yang dia pikirkan adalah segera mengambil kembali si Fang Baozuang, agar tidak dirampok peluangnya oleh orang lain. Tapi pikirkan dari arah lain, bagaimana jika tidak ada yang bisa mengambil kembali si Fang Baozuang? Dia awalnya adalah pewaris pertama. Tapi jika dia memotong peluang promosi orang lain, bukankah dia akan tetap menjadi pewaris pertama? Tentu saja, satu-satunya perbedaan adalah dalam hal ini. Meski dia masih pewaris pertama, namun si Fang Baozuang bukan lagi milik keluarga Rothschild. Tapi, dia tidak punya pilihan sekarang. Hidupnya sekarang ada di tangan orang lain.
Jadi dia harus bersyukur kepada Tuhan karena masih hidup.